Pelecehan seksual nyaris bisa ditemui setiap hari, setiap saat, di tempat kerja, jalan, bahkan rumah sendiri. Pelakunya bisa orang lain yang tidak dikenal maupun kerabat terdekat, meskipun pria juga dapat menjadi korbannya. Faktanya, wanita masih lebih sering menjadi sasaran pelecehan seksual dibandingkan pria. Baru-baru ini dunia entertainment kembali dicemari dengan perlakuan fans kepada idolanya. Nadine Hamisa mencurahkan kekesalannya dalam Instastory-nya. Usai manggung di Cewek Bandung, Nadine Hamisa turun dari panggung. Segeralah para fans ingin melihat idolanya dari dekat. Tapi tak disangka ada oknum yang diduga melakukan pelecehan seksual dengan sengaja memegang bagian dada dari Nadine Hamisa. Ternyata kasus pelecehan seksual bukan hal yang langka di Indonesia. Tak pandang usia, jabatan, atau pendidikan, siapapun bisa menjadi pelaku pelecehan seksual. Seperti seorang oknum perwira Kostrat TNI AD berpangkat Letnan 1 berinisial AAP yang ditahan dan diproses hukum serta terancam dipecat dari jabatannya karena telah melecehkan sejumlah bawahannya. Belum lagi ada seorang Bupati Maluku Tenggara, M. Taher Hanubun, yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan yang bekerja di kafe miliknya. Bukan hanya itu, ada seorang guru mengaji yang melecehkan 20 anak muridnya di madrasah. Dan tidak hanya orang dewasa, awal tahun ini, anak SD berusia 8 tahun memperkosa siswi TK yang ternyata korban sudah mengalami sebanyak 5 kali. Berdasarkan catatan tahunan 2022, Komnas Perempuan ada 597 kasus pemerkosaan dan 63 kasus percabulan, 374 kasus pelecehan seksual. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyoroti banyaknya kasus kekerasan seksual terjadi di sekolah berbasis asrama maupun berbasis agama. Kasus kekerasan seksual di sekolah berbasis asrama agama paling banyak terjadi di Jawa Barat. Indonesia Judicial Society memaparkan bahwa mayoritas korban kekerasan seksual adalah anak usia 6 sampai 18 tahun. Menurut Komnas Perempuan Indonesia, setidaknya ada 6 perilaku yang mencerminkan pelecehan seksual, yaitu siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, menunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, dan gerakan atau isyarat bersifat seksual. Sebenarnya ada beberapa alasan mengapa akhirnya para pelaku melakukan hal yang tidak senonoh tersebut. Pertama, karena mereka merasa korban adalah seseorang yang lemah, jadi mudah untuk ditaklukkan. Lalu hasrat seks yang tidak bisa disalurkan. Selain itu, pelaku memiliki fantasi seksual karena kebiasaan menonton konten pornografi. Selain itu juga ada faktor-faktor ketergantungan seperti obat-obat terlarang atau alkohol. Tapi terkadang korban pelecehan dan kekerasan seksual lah yang sering kali mendapatkan stigma buruk dan dikucilkan oleh masyarakat dengan cap negatif yang disematkan bahwa mereka adalah wanita nakal, atau stigma yang paling banyak diterima korban karena terkait pakaian yang mengundang pelaku untuk melakukan pelecehan. Padahal menurut survei Koalisi Ruang Publik Aman, mayoritas korban memakai pakaian tertutup ketika mengalami pelecehan. Dan dengan kejadian yang menimpanya, korbanlah yang banyak mendapatkan kerugian. Korban bisa merasa depresi, gangguan stres, suka menyakiti diri sendiri, tertular penyakit kelamin, serangan panik, bahkan hingga bunuh diri. Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau Undang-Undang TPKS membawa perspektif baru dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Selama ini penegakan hukum kasus kekerasan seksual lebih menekankan pada aspek pemidanaan pelaku dan kurang memperhatikan pemenuhan hak korban. Tujuan Undang-Undang TPKS ini adalah untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan seksual, melaksanakan penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku, serta mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual. Jadi sudah sangat jelas bahwa tidak ada alasan yang bisa membenarkan semua tindakan pelecehan dan kekerasan seksual. Faktanya, korban tidak salah apapun pakaiannya, karena yang harus bertanggung jawab adalah pelaku, di mana pelakulah yang tidak mampu mengontrol dan memilih untuk melampiaskan hasrat seksualnya serta tidak menghormati orang lain. Jika Anda seorang korban dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual, jangan takut untuk melaporkan kepada pihak berwajib dan jangan pernah menyalahkan diri Anda atas apa yang menimpa Anda, karena itu 100% bukan kesalahan Anda. Dan jika Anda membutuhkan teman,
Untuk mendengarkan setiap kesedihan dan ketakutan Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Karena layanan konseling kami siap mendengarkan dan berdoa bagi Anda. Jika Anda suka dengan konten ini, silakan like, komen, dan share konten kami.